Secara umum kita diperintahkan untuk bersikap jujur di dunia nyata maupun di dunia maya. Jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Wajib bagi kalian untuk bersikap jujur. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan alasan kenapa kita harus bersikap jujur. Kata beliau, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Nabi SAW melanjutkan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga. Itulah tahapannya supaya orang bisa sampai ke surga. Diawali dari apa? Kejujuran. Jujur, baik, terus surga. Itu urutannya kayak gitu. Gak bisa ujuk-ujuk melompat namun di surga, badan sakit. Dan jujur itu membutuhkan latihan. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Seorang ketika dia berupaya untuk jujur, selalu berlatih untuk jujur, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat orang ini sebagai siddiq. Siddiq niku orang yang super jujur. Abu Bakar salah satunya. Makanya setiap kita menyebut dan mendengar nama Abu Bakar, selalu ada label yang nempel. Napa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukan nama As-Siddiq. As-Siddiq adalah gelar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sematkan di belakang nama Abu Bakar sebagai hadiah, sebagai buah manis atas apa? Perjuangan beliau untuk menjaga kejujuran. Salah satu momen yang menuntut kita untuk bersikap jujur adalah ketika kita bermedia sosial. Bahkan ketika kita bermedia sosial, ujian untuk tidak jujur lebih berat. Godaan untuk tidak jujur lebih berat. Ujian untuk jujur lebih berat. Kenapa demikian? Karena di dunia nyata orang kenal kita. Tapi di dunia maya, betapa banyak orang-orang yang memiliki akun
palsu. Dia pikir ketika dia bikin akun palsu itu, dia bebas untuk melakukan apapun, gak ketahuan. Pakai nama orang lain, pakai foto orang lain, pakai jenis kelamin orang lain. Priwe maksudnya? Anu lanang ngakune wadon. Anu wong lanang fotone foto wong wadon. Anu orang ganteng masang fotone wong ganteng. Anu orang ayu masang fotone wong ayu. Wong nek aku pasang fotone dhewek yo ora ana sing tertarik Ustaz wong orang ganteng. Sing ngongkon masang foto sapa? Siapa yang nyuruh Anda pasang foto? Siapa? Enggak ada yang nyuruh kita pasang foto di medsos. Ngapain pasang foto di sana? Emang kenapa Ustaz? Ya kalau pasang foto jenengan elek, nuwun sewu kok jenengan si A ora kepenak temen. Kalau si A masang foto, dia fotonya penampilannya jelek, emang orangnya jelek. Mau di apa namanya? Kan ada itu. Dibikin apa? Diedit. Nah. Mau diedit ya tetep bae elek, malah tambah elek. Segimana Ustaz? Saya pasang foto, kalau foto asli saya, walaupun sudah diedit bagaimanapun tetap jelek. Nanti saya dihina Ustaz. Kalau saya ganteng pasang foto, nanti bisa kena ain Ustaz. Terus gimana? Lah yang nyuruh jenengan masang foto itu siapa? Tak ada yang nyuruh mengharuskan jenengan pasang foto. Salah satu perbuatan yang merusak prinsip kejujuran dalam bermedsos adalah membuat akun palsu. Ini adalah pintu untuk masuk kepada begitu banyak kebohongan dan kedustaan. Kenapa demikian? Karena ketika orang pakai akun palsu, dia merasa aman, merasa bebas. Dia pikir orang lain pada ndak tahu, akhirnya ngomong semaunya, posting semaunya, komen semaunya, nggak mikir lagi sudah. Dia bikin komen apapun, menyakitkan atau tidak menyakitkan, kasar atau tidak kasar, dia nggak peduli. Wong nama yang muncul di situ bukan nama dia. Tapi kalau dia pakai akun asli, nama asli, dia tahu kalau misalnya dia komentar yang jelek-jelek akan muncul namanya di situ, dia kan akan mikir-mikir. Wah, nanti kalau dibaca sama teman saya, kalau dibaca sama murid saya, kalau dibaca sama ustaz saya gimana? Itu salah satu manfaatnya kita pakai akun asli. Rem. Supaya kita nggak sembarangan. Tapi kalau orang sudah pakai akun palsu, godaan untuk melakukan hal-hal negatif itu besar banget. Dengan asumsi orang lain nggak tahu. Dengan akun palsu itu, banyak orang melakukan kejahatan. Masuk ke grup WA khusus akhwat, padahal dia ikhwan. Ikut Zoom khusus akhwat, padahal dia ikhwan. Pasang fotonya foto akhwat. Banyak kejahatan yang ditimbulkan gara-gara orang bikin akun palsu.
Belum lagi kebohongan, kekasaran, ya, cacian, makian yang dilontarkan. Emang dia pikir kalau pakai akun palsu terus nggak bakalan dihisab? Dihisab nggak? Siapa yang dihisab? Yang asli apa yang palsu? Yang palsu yang dihisab. Misal aslinya namanya Joni, kemudian bikin akun Ustadz Ahmad, misal. Mudah-mudahan gak ada yang ngepasi di sini. Nanti yang akan dihisab Ustadz Ahmad apa Joni? Ya Joni. Lah Ustadz Ahmad gak tahu apa-apa kok. Ya. Apa sih misinya orang bikin akun palsu? Ya macam-macam. Ada yang maaf minim ilmu agama, pengen dipandang paham ilmu agama, bukan ustadz tapi pengen diapakan? Diustadkan. Ada yang miskin terus pengen dianggap orang kaya, pengen dianggap sultan. Ya. Sebenarnya dia punyanya sepeda ontel, dia cari foto mobil mewah, Ferrari, taruh di, sehingga banyak yang pengen kenalan, ya. Terutama lawan jenis, wah penak ya, duwe bojo, duwe Ferrari, jebule apa? Sepeda ontel, ya. Akun palsu akan menghasilkan begitu banyak perbuatan-perbuatan buruk sesudahnya. Apa cuma akun palsu saja Ustaz yang bertolak belakang dengan prinsip kejujuran di dalam bermedsos? Enggak, masih ada yang lain. Contoh misalnya dagang. Kenapa? Dagang. Bisnis online. Jangan dipikir kalau kita jualan online itu kita nggak dituntut untuk jujur. Kita dituntut untuk jujur. Jenengan jualan sepatu, ada cacatnya. Yang ditampilkan bagian yang nggak cacat. Ya. Sepatu kan banyak sisi, nggih. Ada samping, kanan, kiri, depan, belakang, bawah. Ya. Yang sebelah kiri sobek. Foto yang ditampilkan yang mana? Yang sebelah kanan. Bohong. Wah Ustaz, kalau misalnya yang ditampilkan itu yang sobek, ya orang payu, orang apa-apa. Ustaz, kalau yang ditampilkan itu yang bagian ada cacatnya, nanti ya jadinya orang yang mau beli minta diskon Ustaz. Nanti duitnya sedikit. Enggak apa-apa, sedikit tapi berkah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ketika penjual dan pembeli sama-sama jujur, sama-sama belak-belakan, menjelaskan apa adanya. Barang ini asli bilangnya asli, barang ini KW bilangnya apa? KW. Barang ini baru bilangnya baru, barang ini bekas bilangnya bekas. Mobil ini pernah tabrakan, ngomong pernah tabrakan, walaupun sudah diapakan? Diketok
Magic. Kalau pernah tabrakan, bilang tabrakan. Cuman sudah diperbaiki. Penampilan luarnya sama aja. Oh iya, tetap beda. Namanya mobil pernah tabrakan sama mobil nggak pernah tabrakan. Yang namanya mulus asli dengan mulus palsu beda. Kata Nabi SAW, seandainya penjual dan pembeli sama-sama jujur dan sama-sama belak-belakan menjelaskan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan berkahi. Allah akan limpahkan keberkahan kepada penjual dan pembelinya dalam jual beli mereka berdua. Pembelinya mendapatkan barang yang diberkahi oleh Allah, penjualnya mendapatkan uang yang diberkahi oleh Allah, walaupun mungkin nominalnya lebih sedikit. Tapi sebaliknya, kata Nabi SAW, wa in kadzaba wa katama, tapi seandainya penjualnya dan pembelinya sama-sama bohong, sama-sama menyembunyikan. Menyembunyikan apa biasanya? Kelebihan apa kekurangan? Kekurangan dong, kelebihan disembunyikan. Nek perlu ngelombo kelebihannya kok. Kalau dia sembunyikan kekurangan-kekurangannya, yang dibawakan cuma testimoni yang berhasil. Sing mati ora digawakaken. Wong anu testimoni mati yang ora payu. Ya kalau misalnya mati karena sebab lain yang gak usah dibawakan. Ya, terbukti di laboratorium mati karena obat tersebut, seperti yang kejadian di luar negeri. Ya. Membuat kecanduan obat, lama-lama overdosis, akhirnya mati. Gak dibawakan. Cuma dibawakan kelebihannya, menghilangkan rasa sakit dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya pembeli maupun penjual mereka bohong atau menutup-nutupi kekurangan, muhiqat barakatu bai'ihim, keberkahan jual belinya akan dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dapat duitnya banyak, tapi habisnya juga cepat. Orang-orang yang hartanya nggak berkah, kelihatannya wah, ya kelihatannya wah. Beli mobil harganya 5 miliar, hah? Cuma 5 miliar, belum penjara. Ya. Gak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ketika hasil penipuan. Ya. Akun palsu, tidak jujur dalam jual beli, apalagi Ustaz yang bertolak belakang dengan prinsip kejujuran, gampang menyebarkan berita hoax, berita yang nggak benar, informasi yang nggak benar, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Sebelum sharing harus apa? Saring sebelum sharing. Gimana nyaringnya kemarin? 3 langkah. Mulanya ditulis ya. Apa 3 langkah? Benar atau tidak? Terus bermanfaat atau tidak? Terus disebarkan di komunitas terbatas atau
Di khalayak umum. Itu 3 langkah. Langkah menyaring sebelum menyering. Langkahnya 3. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnul Wazir rahimahullahu ta'ala. Pastikan benar atau tidak. Beritanya hoax atau tidak. Cuplikan kajiannya sesuai kitab dan sunnah atau tidak. Pastikan dulu. Setelah dipastikan benar, kalau ternyata nggak benar berarti sudah delete aja, nggak usah disimpan, nggak usah disimpan. Menemui HP. Sudah jelas-jelas hoax, ngapain disimpan? Delete. Kalau ternyata benar, masih ada langkah yang kedua, nopo? Bermanfaat atau tidak? Yang benar ini kalau di-share bermanfaat atau tidak? Kalau ternyata bermanfaat, langkah berikutnya. Kalau ternyata tidak bermanfaat, nggak usah disebar. Dah, baru langkah yang ketiga. Kalau kita pandang bermanfaat, layaknya, pantesnya ini di-share di komunitas terbatas atau untuk khalayak umum. Tidak setiap informasi yang kita dapatkan bisa disebar untuk umum. Ya, itu 3 langkahnya. Jadi siapapun yang masuk ke belantara media sosial atau ke dunia internet, maka dia harus punya prinsip kejujuran. Jangan sampai masuk neraka gara-gara medsos. Nggak lucu kan? Tapi usahakan medsos ini bisa bantu kita kemana? Ke surga. Dengan apa? Dengan jujur. Ya. Kita mulai dari diri kita aja. Mulai dari diri kita. Habis ini yang punya akun-akun palsu, hapus. Ya, yang punya akun palsu, hapus. Kemudian yang dagang, yang nopo? Dagang. Kemudian masih melakukan hal-hal tidak terpuji seperti yang tadi saya sampaikan. Masang barang tapi nggak lengkap, menyebutkan spesifikasi barang tapi juga nggak lengkap, ada cacat, nggak ngomong. Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, beliau bisnis kain. Ngambil dari sebuah wilayah kemudian dijual di wilayah lain. Suatu saat datang kain bergelondong-gelondong, banyak kain. Sudah dibayar, kemudian dikasih tahu sama penjual kainnya, wahai imam, ini ada yang cacat, kain ini ada yang cacat, ini cacatnya di sini. Dikasih tahu. Oh iya, terima kasih. Sudah, akhirnya qadarullah saat itu beliau ada urusan sehingga nggak bisa nunggui tokonya. Maka manggil temennya, tolong ya ini dijaga, saya ada urusan penting mendesak, nggak bisa ditinggal, tolong kamu jualkan kain ini. Tapi ingat, ada bagian cacat di sini.
Dari sekian puluh gelondong kain itu mungkin ada satu gelondong sedikit cacat. Kamu jangan sampai tidak ngasih tahu kepada orang yang beli kain ini. Kalau ada orang milih kain ini, kamu harus ngasih tahu cacatnya. Siap. Dah, singkat cerita, pergi Imam Hanifah sehari 2 hari, intinya sampai urusannya selesai. Begitu pulang, Masya Allah, bersih, alias laris manis. Temunya ini kan Masya Allah, Alhamdulillah, laris. Yang pertama kali ditanyakan oleh beliau bukan duitnya pira, bukan. Apa yang pertama kali ditanyakan? Yang cacat ini saat ada yang beli, kamu ceritakan enggak? Apa kata temannya? Astaghfirullah, lupa. La haula wala quwata illa billah. Langsung saat itu juga beliau keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Siapa yang beli kain cacat di toko saya? Tidak ada yang apa? Tidak ada yang ngaku. Mungkin ada tapi sudah apa? Sudah pergi. Apa yang beliau lakukan? Duit keuntungan itu semuanya disedekahkan. Semuanya. Bukan hanya yang apa? Bukan hanya duit harga kain yang cacat itu, bukan. Semua keuntungannya dia sedekahkan. Itu orang punya ilmu, punya takwa, jualan itu seperti itu. Mulanya Umar bin Khattab beri pengumuman, siapapun yang belum pernah belajar fikih jual beli gak boleh masuk pasar. Jual beli gak boleh. Bruin, nah, diterapkan itu kepada kira-kira bubar pasar. Siki. Kalau zaman itu cari rezeki dengan cara yang halal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau Allah menghendaki demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.